Badan Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat terjadi sepekan ke depan. Sementara puncak musim hujan sudah terjadi awal November ini hingga Februari 2026. Ini sesuai dengan prediksi sebelumnya yang disampaikan BMKG di bulan bulan September, Oktober yang lalu, ya, dimulai di bulan November atau mulai hari ini hingga Februari, jadi November 2025 hingga Februari 2026. Jadi ini relatif berbeda signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim hujan itu biasanya tidak sepanjang ini ya. Jadi biasanya Desember Januari atau Januari Februari. Saat ini mulai November hingga Februari, yaitu November 2025 hingga Februari 2026. Dengan pola umum pergerakan dari arah barat ke timur. Artinya terjadinya puncak musim hujan itu tidak serempak. Di bulan November diawali, puncak musim hujan ini diawali untuk wilayah Indonesia bagian barat, itu November-Desember, dan berkembang selanjutnya Indonesia tengah hingga timur, itu di bulan Januari-Februari. Kenapa ditutup Bang jalanan? Ya kenapa masalah pedasi tutup? Kok masa pedasi? Tutup. Lah ini mau lewat gimana? Oh lewat aja. Seperti inilah kesulitan pengendara sepeda motor yang hendak keluar gang sempit di Jalan Bulak Kramat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Warga harus turun dan mendorong sepeda motornya untuk bisa melanjutkan aktivitas. Warga protes kepada pemilik bangunan yang akan menutup jalan tersebut. Pasalnya gang selebar 1 meter itu berguna untuk memudahkan aktivitas warga keluar masuk kendaraan sepeda motor. Warga tak mengetahui adanya pembangunan rumah yang juga menutup akses jalan dengan pondasi. Tersiar kabar jalan tersebut akan dibangun lorong oleh pemilik rumah. Sementara Ketua RT setempat menuturkan insiden protes warga akibat pembangunan rumah yang menutup akses jalan telah terjadi 4 kali. Namun mediasi antar warga dengan pemilik tanah tak berhasil, selalu menemui jalan buntu. Karena itu dulu sebenarnya itu udah dikasih jalan. Cuma tuh ini ngebangun sekarang jalan, tetap sih jalan mah ada, cuma dia pakai pondasi bawahnya begitu. Cuma sering terjadi keributan udah berapa kali ya, udah 4 kali mah ini kali keributan begitu mulu, terutama dari pihak yang punya tanah itu, yang punya jalan. Seharusnya kan orang tuanya udah ngasih jalan, cuma nggak di atas, di bawah, di atas materai maksudnya, cuma ucapan doang. Warga berharap agar akses jalan tersebut tidak ditutup demi memudahkan warga beraktivitas. Angin puting beliung menerjang permukiman di lereng Gunung Sindoro di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya belasan rumah warga di Kecamatan Ngadirejo porak-poranda. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan roboh. Saat kejadian tidak ada turun hujan. Akibat puting beliung ini, 6 rumah warga rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga mutar lewat di atas rumah saya, hingga terus lewat di bawahnya rumah saya, kan atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Pak, itu waktu itu baru hujan deras nggak Pak? Belum turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giripurno. Berdasarkan data sementara, total 16 rumah warga rusak parah di 2 desa. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa sebuah mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tingginya debit air hingga kini Tanggul Baswedan di Jati Padang, Jakarta Selatan belum kunjung diperbaiki. Karung-karung pasir diletakkan di sekitar tembok jebol untuk menekan debit air sebagai solusi sementara.
Banjir akibat jebolnya tanggul Baswedan dengan ketinggian 40 hingga 60 cm masih menggenangi permukiman warga RT 03 RW 06 Jatipadang, Jakarta Selatan. Tingginya debit air membuat tanggul belum diperbaiki hingga kini. Meski demikian, petugas berupaya mengurangi debit air yang masuk ke permukiman dengan meletakkan karung-karung pasir di sekitar tembok tanggul yang jebol. Jadi ini progres hari keempat ya. Kita kolaborasi dengan PPSU ya, saya sama PPSU. Kita fokusnya pertama untuk membendung ini dulu supaya ini air tidak masuk ke warga. Nah, setelah nanti PHB Kalipulo ya. Ini namanya PHB Kalipulo ya. Segmen Jatipadang. Kalau nanti airnya udah turun, baru kita mulai fisiknya kita masuk. Makanya kita udah siapkan material untuk langsir ke lokasi ini. Jadi nanti ketika ini udah surut, bisa kita langsung jalan penerapannya. Sementara akibat bencana banjir tersebut, beberapa warga mulai terserang gatal-gatal. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kelurahan Jatipadang telah membuka posko kesehatan untuk mengobati warga terdampak. Kalau untuk obat-obatan memang puskesmas dari kemarin udah turun, dari hari Jumat sudah turun membuka posko, tapi memang sepertinya belum terinformasi, tapi udah kita lakukan untuk nanti turun langsung ke rumah-rumah warga dari puskesmas di Masjid Ar-Ridwan, tempat posko pengungsi. Banjir yang menggenang menyebabkan warga sekitar sulit beraktivitas. 2 rumah yang dilaporkan rusak akibat genangan banjir yakni di RT 003 dan RT 004. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa Laksana Anyus melaporkan. Pemirsa, tidak kuat menahan debit air, tanggul Sungai Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Sementara akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Mamuju sejak pagi, Sungai Kali Mamuju meluap dan merendam ratusan rumah warga. Ratusan rumah warga di Kampung Elo, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini disebabkan tanggul Sungai Cikarang jebol. Selain itu, sebagian tembok rumah warga rusak akibat terjangan air. Sejumlah warga yang terdampak banjir memilih bertahan di rumah masing-masing untuk mengamankan barang-barang mereka. Kali Mamuju banjir besar. Sementara akibat hujan deras yang mengguyur sejak pagi, Sungai Kali Mamuju meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga mengenangi sejumlah ruas jalan hingga terjadi kemacetan. Puluhan personil BPBD dan aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi membantu proses evakuasi warga yang terdampak banjir. Air tiba-tiba meluap. Ini banjir kiriman dari ini. Kayak pergerakan sekitar 300-400 rumah terbakar. Kali kami melakukan evakuasi dari BTN sana tadi, kemudian sini juga ada yang dievakuasi. Petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri masih berada di lokasi mengantisipasi jika air kembali naik karena hujan masih terus terjadi di wilayah Mamuju. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Mamuju, Sulawesi Selatan, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, bencana tanah longsor dan pergerakan tanah mengintai warga Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kondisi ini diperparah hujan deras akibat cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Intensitas hujan yang mulai meningkat di wilayah Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang membuat sebagian warga Dusun Kalisari, Desa Pelumutan semakin khawatir. Dampak longsornya tebing akibat gerusan air Sungai Gobang semakin mengancam pemukiman warga. 2 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian dinding.
Selain mengancam rumah warga, tebing longsor mengakibatkan infrastruktur jalan penghubung Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga mengalami kerusakan. Sebagian badan jalan ambles dan permukaan badan jalan juga menjadi miring dan bergelombang. Jalan penghubung Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga masih ditutup untuk perbaikan. Kemarin saya punya inisiatif untuk swadaya, untuk pengecoran dan lain sebagainya. Intinya asli swadaya dari masyarakat. Kondisi jalan yang miring telah ditangani sementara secara swadaya oleh masyarakat. Perbaikan konstruksi jalan dilakukan dengan pengecoran agar jalan di lokasi yang ambles bisa rata kembali dan tetap bisa dilalui masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.